Jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina, yakni Avi Issacharow, mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, Kamis 7 Februari, rencana Trump hanya mimpi yang tak realistis. Selain itu, ide Donald Trump memunculkan fantasi bagi banyak warga Israel. Issacharow menyatakan rencana itu kemungkinan hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh ia bisa berpikir di luar kebiasaan. Menurut jurnalis tersebut, tak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama mewujudkan keinginan Trump. Terlebih belakangan ini, negara Arab menolak keras rencana Trump. Meski demikian, pihaknya menyebut rencana Trump bisa dianggap logis atau realistis dari sudut pandang negara Barat. Terkini, Issacharow menyebut pernyataan Trump akan berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada. Namun menurutnya akan gagal apabila ditujukan ke para Islamis radikal. Issacharow juga mengatakan bahwa rencana relokasi itu justru membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata. Citra intelijen Israel kembali tercoreng seusai gagal memastikan kematian komandan Hamas bernama Hitam al-Hawajri. Pasalnya, Israel telah mengumumkan mengeliminasi al-Hawajri dalam serangan udara pada 3 Desember 2023 silam. Namun, ia muncul bebas saat pembebasan tahanan Israel Kat Segal tanpa menyembunyikan wajahnya. Mengutip Tribun News, hal itu merupakan kali ketiga pemimpin Hamas muncul setelah dinyatakan tewas oleh intelijen Israel. Dilaporkan tentara Israel dan Shin Bet mengaku kesalahan intelijen terkait pengumuman tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada Hussein Fayyad, pemimpin Hamas lainnya juga terlihat hidup di jalur Gaza Utara. Padahal Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan udara pada Mei tahun lalu di Jabalia, Gaza Utara. Bahkan Fayyad memberikan pidato yang mengonfirmasi keberadaannya di pemakaman warga Gaza. Hal serupa juga melibatkan Mahmud Hamdan, pemimpin Hamas yang muncul seusai diklaim terbunuh oleh Israel. Sebagai informasi, Hamdan merupakan pengawal dari Yahya Sinwar, pemimpin senior Hamas yang dikenal tangguh di medan perang. Adapun kesalahan intelijen ini mempermalukan Israel dan membuat kredibilitas intelijen Israel semakin diragukan di mata dunia. Pasukan Israel di dekat perbatasan Israel dan Gaza mengalami nasib apes. Dilaporkan 2 tentara IDF tewas setelah tertimpa kren atau derek yang dioperasikan tentara. Ambruknya kren itu juga mengakibatkan 8 tentara lainnya mengalami luka parah. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan insiden ini terjadi pada tengah malam, yakni Rabu 5 Februari 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal IDF, kren yang dioperasikan pasukannya mendadak ambruk ketika tertiup angin kencang. Hingga akhirnya kren menimpa tenda yang berisi para tentara Israel. Sebelum ambruk, kren disebut sempat menahan menara yang berisi alat pengintai dan antena yang biasanya digunakan IDF di Gaza selama perang untuk melakukan pengamatan bagi para tentara. Penyelidikan IDF mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kren akan jatuh sebelumnya. Namun angin kencang berhembus beberapa detik membuat kren ambruk di dekat pagar perbatasan Kfar Aza. Buntut insiden itu, IDF meminta semua penggunaan kren dihentikan di area tersebut. Adapun identitas 2 tentara yang tewas adalah Sersan 1 Purnawirawan Nadav Cohen yang berusia 21 tahun dari Beit Hanan dan Sersan Staf Nahman Rafael Ben Ami berusia 20 tahun dari Eilat. Kedua prajurit tersebut berasal dari Batalion ke-51 Brigade Golani. Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka. Ternyata ide tersebut bukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lantas siapa sosok tersebut? Dilaporkan inisiator pengusiran warga Gaza adalah Jared Kushner,
menantu dari Donald Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih. Husner sendiri pernah menjadi utusan tidak resmi Trump untuk urusan Timur Tengah. Ia bertanggung jawab atas rencana perdamaian di kawasan tersebut. Sumber anonim yang diperoleh Pak News mengungkap Husner terlibat perumusan pernyataan Donald Trump tentang rencana masa depan Gaza, di mana pernyataan Trump itu disampaikan bersama Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari lalu. Media Amerika Serikat tersebut mengklaim Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana itu. Diketahui ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkap oleh Husner dalam pidatonya pada Februari tahun 2024 lalu di Universitas Harvard. Saat itu Husner mengatakan bahwa properti di Laut Gaza bisa sangat bernilai. Husner menyarankan warga Gaza dievakuasi ke dua tempat, yakni di Mesir dan Gurun Negev di Israel. Tentara Pendudukan Israel bersiap untuk melakukan evakuasi sukarela warga Gaza Palestina. Instruksi ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau merelokasi warga Palestina dan mengambil alih jalur Gaza. Demikian diungkap oleh Menteri Urusan Militer Israel, Israel Katz dalam sebuah pernyataan pada Kamis 6 Februari. Katz mengaku telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana yang memaksa keberangkatan sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Evakuasi tersebut, kata Katz, akan memungkinkan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi ke negara manapun yang bersedia menerima mereka. Rencana itu akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta persiapan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Katz mengatakan ia menyambut baik rencana Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke negara manapun. Sebagaimana diketahui, usulan Donald Trump terkait Gaza telah menuai kritik luas dari berbagai kelompok hak asasi internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Jerman juga menolak keras rencana tersebut. Ide Donald Trump disebut hanya akan mendorong penderitaan dan kebencian baru bagi warga Gaza. Sementara itu, warga Gaza sendiri telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan reruntuhan rumah mereka di wilayah pesisir tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhi sanksi ke Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Gedung Putih melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif itu dan disahkan pada Kamis 6 Februari 2025 malam. Menurut Trump, pengadilan menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tak berdasar terhadap Netanyahu. Perintah eksekutif itu memperingatkan Amerika Serikat akan memberikan konsekuensi yang nyata dan signifikan ke individu yang terlibat penyelidikan ICC terhadap Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Dilaporkan sanksi tersebut meliputi pembekuan aset di Amerika Serikat yang dimiliki oleh sejumlah individu yang ditunjuk. Selain itu, turut melarang mereka beserta keluarganya jika memasuki wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, belum dipastikan kapan Trump akan mengumumkan sejumlah nama orang yang terkena sanksi. Sebelumnya, Trump menyatakan ICC tak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, kedua negara itu bukan pihak dalam statute Roma ataupun anggota ICC. Diketahui Trump memang sangat menentang ICC sejak lembaga itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan ex-menteri pertahanannya Yoav Gallant pada November 2024. Surat tersebut dikeluarkan imbas dugaan kejahatan perang dan aksi buruk Israel terhadap kemanusiaan di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu takut menghadapi Hizbullah di Lebanon. Pasalnya, Netanyahu khawatir serangan ke Hizbullah akan menghancurkan Tel Aviv. Gallant mengungkapkan Netanyahu takut kehilangan ribuan tentara jika invasi darat dilakukan ke Gaza. Meski demikian, Netanyahu tetap memerintahkan agresi ke Gaza di bawah tekanan politik. Setelah 15 bulan perang, Israel gagal memberangus Hamas dan membebaskan semua sandera Israel di jalur
jalur Gaza. Kalian mengklaim Netanyahu khawatir kemampuan rudal Hizbullah dapat menghancurkan Tel Aviv. Dilaporkan rudal Hizbullah sempat mencapai pusat Tel Aviv hingga menyebabkan bangunan hancur dan korban jiwa di Israel. Sebagai informasi, mantan Menteri Pertahanan Israel itu dipecat Netanyahu pada November 2024 silam dan digantikan oleh Israel Katz. Lebih lanjut, friksi Netanyahu dan Gallant memperlihatkan dinamika politik Israel yang penuh tekanan dan tantangan. Adapun perang Israel dan Hizbullah telah berakhir dengan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun Israel melanggar kesepakatan tersebut dan melancarkan serangan udara di tepi barat. Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi, menjatuhkan hukuman tegas kepada para perwira Israel. Pasalnya hukuman itu diberikan atas ledakan senjata Hizbullah di Pangkalan Bahalat. Dilaporkan ledakan yang terjadi pada 16 Januari 2025 itu menyebabkan 10 tentara Israel terluka. Mengutip Al-Mayadin, insiden berlangsung di Pangkalan Pelatihan Korps Teknik Tempur di utara Eilat, Palestina. Halevi menghukum para perwira atas kegagalan mereka mematuhi prosedur keselamatan di pangkalan tersebut. Akibatnya, 2 perwira senior termasuk komandan pangkalan dihukum dengan penundaan promosi selama 2 tahun. Kepala staf juga memutuskan memecat beberapa perwira yang terlibat langsung dalam insiden tersebut. Adapun komandan pangkalan pelatihan berpangkat letnan kolonel juga menerima hukuman serupa. Media Israel melaporkan hasil investigasi mengungkapkan sejumlah pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan. Keputusan ini sebagai langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan militer Israel. Jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina, yakni Avi Aitzokarov, mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, Kamis 7 Februari, rencana Trump hanya mimpi yang tak realistis. Selain itu, ide Donald Trump memunculkan fantasi bagi banyak warga Israel. Aitzokarov menyatakan rencana itu kemungkinan hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh ia bisa berpikir di luar kebiasaan. Menurut jurnalis tersebut, tak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama mewujudkan keinginan Trump. Terlebih belakangan ini, negara Arab menolak keras rencana Trump. Meski demikian, pihaknya menyebut rencana Trump bisa dianggap logis atau realistis dari sudut pandang negara Barat. Terkini, Aitzokarov menyebut pernyataan Trump akan berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada. Namun menurutnya akan gagal apabila ditujukan ke para Islamis radikal. Aitzokarov juga mengatakan bahwa rencana relokasi itu justru membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata. Citra intelijen Israel kembali tercoreng seusai gagal memastikan kematian komandan Hamas bernama Hitam Al-Hawajri. Pasalnya, Israel telah mengumumkan mengeliminasi Al-Hawajri dalam serangan udara pada 3 Desember 2023 silam. Namun, ia muncul bebas saat pembebasan tahanan Israel Kat Segal tanpa menyembunyikan wajahnya. Mengutip Tribun News, hal itu merupakan kali ketiga pemimpin Hamas muncul setelah dinyatakan tewas oleh intelijen Israel. Dilaporkan tentara Israel dan Shin Bet mengaku kesalahan intelijen terkait pengumuman tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada Hussein Fayyad, pemimpin Hamas lainnya juga terlihat hidup di jalur Gaza Utara. Padahal Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan udara pada Mei tahun lalu di Jabalia, Gaza Utara. Bahkan Fayyad memberikan pidato yang mengonfirmasi keberadaannya di pemakaman warga Gaza. Hal serupa juga melibatkan Mahmud Hamdan, pemimpin Hamas yang muncul seusai diklaim terbunuh oleh Israel. Sebagai informasi, Hamdan merupakan pengawal dari Yahya Sinwar, pemimpin senior Hamas yang dikenal tangguh di medan perang. Adapun kesalahan intelijen ini mempermalukan Israel dan membuat kredibilitas intelijen Israel semakin diragukan di mata dunia.
Pasukan Israel di dekat perbatasan Israel dan Gaza mengalami nasib apes. Dilaporkan 2 tentara IDF tewas setelah tertimpa kren atau derek yang dioperasikan tentara. Ambruknya kren itu juga mengakibatkan 8 tentara lainnya mengalami luka parah. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan insiden ini terjadi pada tengah malam, yakni Rabu 5 Februari 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal IDF, kren yang dioperasikan pasukannya mendadak ambruk ketika tertiup angin kencang. Hingga akhirnya kren menimpa tenda yang berisi para tentara Israel. Sebelum ambruk, kren disebut sempat menahan menara yang berisi alat pengintai dan antena yang biasanya digunakan IDF di Gaza selama perang untuk melakukan pengamatan bagi para tentara. Penyelidikan IDF mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kren akan jatuh sebelumnya. Namun angin kencang berhembus beberapa detik membuat kren ambruk di dekat pagar perbatasan Kfar Aza. Buntut insiden itu IDF meminta semua penggunaan kren dihentikan di area tersebut. Adapun identitas 2 tentara yang tewas adalah Sersan 1 Purnawirawan Nadav Cohen yang berusia 21 tahun dari Beit Hanan dan Sersan Staf Nahman Rafael Ben Ami berusia 20 tahun dari Eilat. Kedua prajurit tersebut berasal dari Batalion ke-51 Brigade Golani. Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka. Ternyata ide tersebut bukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lantas siapa sosok tersebut? Dilaporkan inisiator pengusiran warga Gaza adalah Jared Kushner, menantu dari Donald Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih. Kushner sendiri pernah menjadi utusan tidak resmi Trump untuk urusan Timur Tengah. Ia bertanggung jawab atas rencana perdamaian di kawasan tersebut. Sumber anonim yang diperoleh Pak News mengungkap Kushner terlibat perumusan pernyataan Donald Trump tentang rencana masa depan Gaza, di mana pernyataan Trump itu disampaikan bersama Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari lalu. Media Amerika Serikat tersebut mengklaim Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana itu. Diketahui ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkap oleh Kushner dalam pidatonya pada Februari tahun 2024 lalu di Universitas Harvard. Saat itu Kushner mengatakan bahwa properti di Laut Gaza bisa sangat bernilai. Kushner menyarankan warga Gaza dievakuasi ke 2 tempat, yakni di Mesir dan Gurun Negev di Israel. Tentara pendudukan Israel bersiap untuk melakukan evakuasi sukarela warga Gaza Palestina. Instruksi ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau merelokasi warga Palestina dan mengambil alih jalur Gaza. Demikian diungkap oleh Menteri Urusan Militer Israel, Israel Katz dalam sebuah pernyataan pada Kamis 6 Februari. Katz mengaku telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana yang memaksa keberangkatan sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Evakuasi tersebut, kata Katz, akan memungkinkan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi ke negara manapun yang bersedia menerima mereka. Rencana itu akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta persiapan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Katz mengatakan ia menyambut baik rencana Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke negara manapun. Sebagaimana diketahui, usulan Donald Trump terkait Gaza telah menuai kritik luas dari berbagai kelompok hak asasi internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Jerman juga menolak keras rencana tersebut. Ide Donald Trump disebut hanya akan mendorong penderitaan dan kebencian baru bagi warga Gaza. Sementara itu, warga Gaza sendiri telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan reruntuhan rumah mereka di wilayah pesisir tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhi sanksi ke Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Gedung Putih melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif itu dan disahkan pada Kamis 6 Februari 2025 malam. Menurut Trump, pengadilan menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tak berdasar terhadap Netanyahu.
Perintah eksekutif itu memperingatkan Amerika Serikat akan memberikan konsekuensi yang nyata dan signifikan ke individu yang terlibat penyelidikan ICC terhadap Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Dilaporkan sanksi tersebut meliputi pembekuan aset di Amerika Serikat yang dimiliki oleh sejumlah individu yang ditunjuk. Selain itu turut melarang mereka beserta keluarganya jika memasuki wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, belum dipastikan kapan Trump akan mengumumkan sejumlah nama orang yang terkena sanksi. Sebelumnya, Trump menyatakan ICC tak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, kedua negara itu bukan pihak ke dalam statute robah ataupun anggota ICC. Diketahui Trump memang sangat menentang ICC sejak lembaga itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan ex-menteri pertahanannya Yoav Gallant pada November 2024. Surat tersebut dikeluarkan imbas dugaan kejahatan perang dan aksi buruk Israel terhadap kemanusiaan di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu takut menghadapi Hizbullah di Lebanon. Pasalnya, Netanyahu khawatir serangan ke Hizbullah akan menghancurkan Tel Aviv. Gallant mengungkapkan Netanyahu takut kehilangan ribuan tentara jika invasi darat dilakukan ke Gaza. Meski demikian, Netanyahu tetap memerintahkan agresi ke Gaza di bawah tekanan politik. Setelah 15 bulan perang, Israel gagal memberangus Hamas dan membebaskan semua sandera Israel di jalur Gaza. Gallant mengklaim Netanyahu khawatir kemampuan rudal Hizbullah dapat menghancurkan Tel Aviv. Dilaporkan rudal Hizbullah sempat mencapai pusat Tel Aviv hingga menyebabkan bangunan hancur dan korban jiwa di Israel. Sebagai informasi, mantan Menteri Pertahanan Israel itu dipecat Netanyahu pada November 2024 silam dan digantikan oleh Israel Katz. Lebih lanjut, friksi Netanyahu dan Gallant memperlihatkan dinamika politik Israel yang penuh tekanan dan tantangan. Adapun perang Israel dan Hizbullah telah berakhir dengan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun Israel melanggar kesepakatan tersebut dan melancarkan serangan udara di tepi barat. Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi, menjatuhkan hukuman tegas kepada para perwira Israel. Pasalnya hukuman itu diberikan atas ledakan senjata Hizbullah di Pangkalan Bahalat. Dilaporkan ledakan yang terjadi pada 16 Januari 2025 itu menyebabkan 10 tentara Israel terluka. Mengutip Al-Mayadin, insiden berlangsung di pangkalan pelatihan Korps Teknik Tempur di utara Eilat, Palestina. Halevi menghukum para perwira atas kegagalan mereka mematuhi prosedur keselamatan di pangkalan tersebut. Akibatnya, 2 perwira senior termasuk komandan pangkalan dihukum dengan penundaan promosi selama 2 tahun. Kepala staf juga memutuskan memecat beberapa perwira yang terlibat langsung dalam insiden tersebut. Adapun komandan pangkalan pelatihan berpangkat letnan kolonel juga menerima hukuman serupa. Media Israel melaporkan hasil investigasi mengungkapkan sejumlah pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan. Keputusan ini sebagai langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan militer Israel. Jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina, yakni Avi Aitzokarov, mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, Kamis 7 Februari, rencana Trump hanya mimpi yang tak realistis. Selain itu, ide Donald Trump memunculkan fantasi bagi banyak warga Israel. Aitzokarov menyatakan rencana itu kemungkinan hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh ia bisa berpikir di luar kebiasaan. Menurut jurnalis tersebut, tak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama mewujudkan keinginan Trump. Terlebih belakangan ini, negara Arab menolak keras rencana Trump. Meski demikian, pihaknya menyebut rencana Trump bisa dianggap logis atau realistis dari sudut pandang negara Barat. Terkini, Aitzokarov menyebut pernyataan Trump akan berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada. Namun menurutnya akan gagal apabila ditujukan ke para Islamis radikal. Aitzokarov juga mengatakan bahwa rencana relokasi itu justru membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata.
Citra intelijen Israel kembali tercoreng seusai gagal memastikan kematian komandan Hamas bernama Hitam al-Hawajri. Pasalnya, Israel telah mengumumkan mengeliminasi al-Hawajri dalam serangan udara pada 3 Desember 2023 silam. Namun, ia muncul bebas saat pembebasan tahanan Israel Kat Segal tanpa menyembunyikan wajahnya. Mengutip Tribun News, hal itu merupakan kali ketiga pemimpin Hamas muncul setelah dinyatakan tewas oleh intelijen Israel. Dilaporkan tentara Israel dan Shin Bet mengaku kesalahan intelijen terkait pengumuman tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada Hussein Fayyad, pemimpin Hamas lainnya juga terlihat hidup di jalur Gaza Utara. Padahal Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan udara pada Mei tahun lalu di Jabalia, Gaza Utara. Bahkan Fayyad memberikan pidato yang mengonfirmasi keberadaannya di pemakaman warga Gaza. Hal serupa juga melibatkan Mahmud Hamdan, pemimpin Hamas yang muncul seusai diklaim terbunuh oleh Israel. Sebagai informasi, Hamdan merupakan pengawal dari Yahya Sinwar, pemimpin senior Hamas yang dikenal tangguh di medan perang. Adapun kesalahan intelijen ini mempermalukan Israel dan membuat kredibilitas intelijen Israel semakin diragukan di mata dunia. Pasukan Israel di dekat perbatasan Israel dan Gaza mengalami nasib apes. Dilaporkan 2 tentara IDF tewas setelah tertimpa kren atau derek yang dioperasikan tentara. Ambruknya kren itu juga mengakibatkan 8 tentara lainnya mengalami luka parah. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan insiden ini terjadi pada tengah malam, yakni Rabu 5 Februari 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal IDF, kren yang dioperasikan pasukannya mendadak ambruk ketika tertiup angin kencang. Hingga akhirnya kren menimpa tenda yang berisi para tentara Israel. Sebelum ambruk, kren disebut sempat menahan menara yang berisi alat pengintai dan antena yang biasanya digunakan IDF di Gaza selama perang untuk melakukan pengamatan bagi para tentara. Penyelidikan IDF mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kren akan jatuh sebelumnya. Namun angin kencang berhembus beberapa detik membuat kren ambruk di dekat pagar perbatasan Kfar Aza. Buntut insiden itu, IDF meminta semua penggunaan kren dihentikan di area tersebut. Adapun identitas 2 tentara yang tewas adalah Sersan 1 Purnawirawan Nadav Cohen yang berusia 21 tahun dari Beit Hanan dan Sersan Staf Nahman Rafael Ben Ami berusia 20 tahun dari Eilat. Kedua prajurit tersebut berasal dari Batalion ke-51 Brigade Golani. Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka. Ternyata ide tersebut bukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lantas siapa sosok tersebut? Dilaporkan inisiator pengusiran warga Gaza adalah Jared Kushner, menantu dari Donald Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih. Kushner sendiri pernah menjadi utusan tidak resmi Trump untuk urusan Timur Tengah. Ia bertanggung jawab atas rencana perdamaian di kawasan tersebut. Sumber anonim yang diperoleh Pak News mengungkap Kushner terlibat perumusan pernyataan Donald Trump tentang rencana masa depan Gaza, di mana pernyataan Trump itu disampaikan bersama Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari lalu. Media Amerika Serikat tersebut mengklaim Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana itu. Diketahui ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkap oleh Kushner dalam pidatonya pada Februari tahun 2024 lalu di Universitas Harvard. Saat itu Kushner mengatakan bahwa properti di Laut Gaza bisa sangat bernilai. Kushner menyarankan warga Gaza dievakuasi ke 2 tempat, yakni di Mesir dan Gurun Negev di Israel. Tentara pendudukan Israel bersiap untuk melakukan evakuasi sukarela warga Gaza Palestina. Instruksi ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau merelokasi warga Palestina dan mengambil alih jalur Gaza. Demikian diungkap oleh Menteri Urusan Militer Israel Katz dalam sebuah pernyataan pada Kamis 6 Februari.
Katz mengaku telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana yang memaksa keberangkatan sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Evakuasi tersebut, kata Katz, akan memungkinkan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi ke negara manapun yang bersedia menerima mereka. Rencana itu akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta persiapan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Katz mengatakan ia menyambut baik rencana Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke negara manapun. Sebagaimana diketahui, usulan Donald Trump terkait Gaza telah menuai kritik luas dari berbagai kelompok hak asasi internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Jerman juga menolak keras rencana tersebut. Ide Donald Trump disebut hanya akan mendorong penderitaan dan kebencian baru bagi warga Gaza. Sementara itu, warga Gaza sendiri telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan reruntuhan rumah mereka di wilayah pesisir tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhi sanksi ke Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Gedung Putih melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif itu dan disahkan pada Kamis 6 Februari 2025 malam. Menurut Trump, pengadilan menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tak berdasar terhadap Netanyahu. Perintah eksekutif itu memperingatkan Amerika Serikat akan memberikan konsekuensi yang nyata dan signifikan ke individu yang terlibat penyelidikan ICC terhadap Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Dilaporkan sanksi tersebut meliputi pembekuan aset di Amerika Serikat yang dimiliki oleh sejumlah individu yang ditunjuk. Selain itu, turut melarang mereka beserta keluarganya jika memasuki wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, belum dipastikan kapan Trump akan mengumumkan sejumlah nama orang yang terkena sanksi. Sebelumnya, Trump menyatakan ICC tak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, kedua negara itu bukan pihak ke dalam statute Roma ataupun anggota ICC. Diketahui Trump memang sangat menentang ICC sejak lembaga itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan ex-menteri pertahanannya Yoav Gallant pada November 2024. Surat tersebut dikeluarkan imbas dugaan kejahatan perang dan aksi buruk Israel terhadap kemanusiaan di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu takut menghadapi Hizbullah di Lebanon. Pasalnya, Netanyahu khawatir serangan ke Hizbullah akan menghancurkan Tel Aviv. Gallant mengungkapkan Netanyahu takut kehilangan ribuan tentara jika invasi darat dilakukan ke Gaza. Meski demikian, Netanyahu tetap memerintahkan agresi ke Gaza di bawah tekanan politik. Setelah 15 bulan perang, Israel gagal memberangus Hamas dan membebaskan semua sandera Israel di jalur Gaza. Gallant mengklaim Netanyahu khawatir kemampuan rudal Hizbullah dapat menghancurkan Tel Aviv. Dilaporkan rudal Hizbullah sempat mencapai pusat Tel Aviv hingga menyebabkan bangunan hancur dan korban jiwa di Israel. Sebagai informasi, mantan Menteri Pertahanan Israel itu dipecat Netanyahu pada November 2024 silam dan digantikan oleh Israel Katz. Lebih lanjut, friksi Netanyahu dan Gallant memperlihatkan dinamika politik Israel yang penuh tekanan dan tantangan. Adapun perang Israel dan Hizbullah telah berakhir dengan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun Israel melanggar kesepakatan tersebut dan melancarkan serangan udara di tepi barat. Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi, menjatuhkan hukuman tegas kepada para perwira Israel. Pasalnya, hukuman itu diberikan atas ledakan senjata Hizbullah di Pangkalan Bahalat. Dilaporkan ledakan yang terjadi pada 16 Januari 2025 itu menyebabkan 10 tentara Israel terluka. Mengutip Al-Mayadin, insiden berlangsung di Pangkalan Pelatihan Korps Teknik Tempur di utara Eilat, Palestina. Halevi menghukum para perwira atas kegagalan mereka mematuhi prosedur keselamatan di pangkalan tersebut. Akibatnya, 2 perwira senior termasuk komandan pangkalan dihukum dengan penundaan promosi selama 2 tahun. Kepala staf juga memutuskan memecat beberapa perwira yang terlibat langsung dalam insiden tersebut. Adapun komandan pangkalan pelatihan berpangkat letnan kolonel juga menerima hukuman serupa. Media Israel melaporkan hasil investigasi mengungkapkan sejumlah pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan.
Keputusan ini sebagai langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan militer Israel. Jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina, yakni Avi Aitzokarov, mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, Kamis 7 Februari, rencana Trump hanya mimpi yang tak realistis. Selain itu, ide Donald Trump memunculkan fantasi bagi banyak warga Israel. Aitzokarov menyatakan rencana itu kemungkinan hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh ia bisa berpikir di luar kebiasaan. Menurut jurnalis tersebut, tak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama mewujudkan keinginan Trump. Terlebih belakangan ini, negara Arab menolak keras rencana Trump. Meski demikian, pihaknya menyebut rencana Trump bisa dianggap logis atau realistis dari sudut pandang negara Barat. Terkini, Aitzokarov menyebut pernyataan Trump akan berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada. Namun menurutnya akan gagal apabila ditujukan ke para Islamis radikal. Aitzokarov juga mengatakan bahwa rencana relokasi itu justru membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata. Citra intelijen Israel kembali tercoreng seusai gagal memastikan kematian komandan Hamas bernama Hitam al-Hawajri. Pasalnya, Israel telah mengumumkan mengeliminasi al-Hawajri dalam serangan udara pada 3 Desember 2023 silam. Namun, ia muncul bebas saat pembebasan tahanan Israel Kat Segal tanpa menyembunyikan wajahnya. Mengutip Tribun News, hal itu merupakan kali ketiga pemimpin Hamas muncul setelah dinyatakan tewas oleh intelijen Israel. Dilaporkan tentara Israel dan Shin Bet mengaku kesalahan intelijen terkait pengumuman tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada Hussein Fayyad, pemimpin Hamas lainnya juga terlihat hidup di jalur Gaza Utara. Padahal Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan udara pada Mei tahun lalu di Jabalia, Gaza Utara. Bahkan Fayyad memberikan pidato yang mengonfirmasi keberadaannya di pemakaman warga Gaza. Hal serupa juga melibatkan Mahmud Hamdan, pemimpin Hamas yang muncul seusai diklaim terbunuh oleh Israel. Sebagai informasi, Hamdan merupakan pengawal dari Yahya Sinwar, pemimpin senior Hamas yang dikenal tangguh di medan perang. Adapun kesalahan intelijen ini mempermalukan Israel dan membuat kredibilitas intelijen Israel semakin diragukan di mata dunia. Pasukan Israel di dekat perbatasan Israel dan Gaza mengalami nasib apes. Dilaporkan 2 tentara IDF tewas setelah tertimpa kren atau derek yang dioperasikan tentara. Ambruknya kren itu juga mengakibatkan 8 tentara lainnya mengalami luka parah. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan insiden ini terjadi pada tengah malam, yakni Rabu 5 Februari 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal IDF, kren yang dioperasikan pasukannya mendadak ambruk ketika tertiup angin kencang. Hingga akhirnya kren menimpa tenda yang berisi para tentara Israel. Sebelum ambruk, kren disebut sempat menahan menara yang berisi alat pengintai dan antena yang biasanya digunakan IDF di Gaza selama perang untuk melakukan pengamatan bagi para tentara. Penyelidikan IDF mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kren akan jatuh sebelumnya. Namun angin kencang berhembus beberapa detik membuat kren ambruk di dekat pagar perbatasan Kfar Aza. Buntut insiden itu, IDF meminta semua penggunaan kren dihentikan di area tersebut. Adapun identitas 2 tentara yang tewas adalah Sersan 1 Purnawirawan Nadab Cohen yang berusia 21 tahun dari Beit Hanan dan Sersan Staf Nahman Rafael Ben Ami berusia 20 tahun dari Eilat. Kedua prajurit tersebut berasal dari Batalion ke-51 Brigade Golani. Terungkap sosok di balik rencana pengusiran warga Gaza Palestina dari tanah kelahiran mereka. Ternyata ide tersebut bukan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lantas siapa sosok tersebut?
Dilaporkan inisiator pengusiran warga Gaza adalah Jared Kushner, menantu dari Donald Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih. Kushner sendiri pernah menjadi utusan tidak resmi Trump untuk urusan Timur Tengah. Ia bertanggung jawab atas rencana perdamaian di kawasan tersebut. Sumber anonim yang diperoleh Pak News mengungkap Kushner terlibat perumusan pernyataan Donald Trump tentang rencana masa depan Gaza, di mana pernyataan Trump itu disampaikan bersama Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa 4 Februari lalu. Media Amerika Serikat tersebut mengklaim Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana itu. Diketahui ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkap oleh Kushner dalam pidatonya pada Februari tahun 2024 lalu di Universitas Harvard. Saat itu Kushner mengatakan bahwa properti di Laut Gaza bisa sangat bernilai. Kushner menyarankan warga Gaza dievakuasi ke dua tempat, yakni di Mesir dan Gurun Negev di Israel. Tentara Pendudukan Israel bersiap untuk melakukan evakuasi sukarela warga Gaza Palestina. Instruksi ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau merelokasi warga Palestina dan mengambil alih jalur Gaza. Demikian diungkap oleh Menteri Urusan Militer Israel, Israel Katz dalam sebuah pernyataan pada Kamis 6 Februari. Katz mengaku telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana yang memaksa keberangkatan sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Evakuasi tersebut, kata Katz, akan memungkinkan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi ke negara manapun yang bersedia menerima mereka. Rencana itu akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta persiapan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara. Katz mengatakan ia menyambut baik rencana Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke negara manapun. Sebagaimana diketahui, usulan Donald Trump terkait Gaza telah menuai kritik luas dari berbagai kelompok hak asasi internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Jerman juga menolak keras rencana tersebut. Ide Donald Trump disebut hanya akan mendorong penderitaan dan kebencian baru bagi warga Gaza. Sementara itu, warga Gaza sendiri telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan reruntuhan rumah mereka di wilayah pesisir tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhi sanksi ke Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Gedung Putih melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif itu dan disahkan pada Kamis 6 Februari 2025 malam. Menurut Trump, pengadilan menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tak berdasar terhadap Netanyahu. Perintah eksekutif itu memperingatkan Amerika Serikat akan memberikan konsekuensi yang nyata dan signifikan ke individu yang terlibat penyelidikan ICC terhadap Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Dilaporkan sanksi tersebut meliputi pembekuan aset di Amerika Serikat yang dimiliki oleh sejumlah individu yang ditunjuk. Selain itu, turut melarang mereka beserta keluarganya jika memasuki wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, belum dipastikan kapan Trump akan mengumumkan sejumlah nama orang yang terkena sanksi. Sebelumnya, Trump menyatakan ICC tak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat dan Israel. Pasalnya, kedua negara itu bukan pihak dalam statute Roma ataupun anggota ICC. Diketahui Trump memang sangat menentang ICC sejak lembaga itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan ex-menteri pertahanannya Yoav Gallant pada November 2024. Surat tersebut dikeluarkan imbas dugaan kejahatan perang dan aksi buruk Israel terhadap kemanusiaan di Gaza. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu takut menghadapi Hizbullah di Lebanon. Pasalnya, Netanyahu khawatir serangan ke Hizbullah akan menghancurkan Tel Aviv. Gallant mengungkapkan Netanyahu takut kehilangan ribuan tentara jika invasi darat dilakukan ke Gaza. Meski demikian, Netanyahu tetap memerintahkan agresi ke Gaza di bawah tekanan politik. Setelah 15 bulan perang, Israel gagal memberangus Hamas dan membebaskan semua sandera Israel di jalur
jalur Gaza. Galon mengklaim Netanyahu khawatir kemampuan rudal Hizbullah dapat menghancurkan Tel Aviv. Dilaporkan rudal Hizbullah sempat mencapai pusat Tel Aviv hingga menyebabkan bangunan hancur dan korban jiwa di Israel. Sebagai informasi, mantan Menteri Pertahanan Israel itu dipecat Netanyahu pada November 2024 silam dan digantikan oleh Israel Katz. Lebih lanjut, friksi Netanyahu dan Galon memperlihatkan dinamika politik Israel yang penuh tekanan dan tantangan. Adapun perang Israel dan Hizbullah telah berakhir dengan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun Israel melanggar kesepakatan tersebut dan melancarkan serangan udara di tepi barat. Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi, menjatuhkan hukuman tegas kepada para perwira Israel. Pasalnya hukuman itu diberikan atas ledakan senjata Hizbullah di Pangkalan Bahalat. Dilaporkan ledakan yang terjadi pada 16 Januari 2025 itu menyebabkan 10 tentara Israel terluka. Mengutip Al-Mayadin, insiden berlangsung di Pangkalan Pelatihan Korps Teknik Tempur di utara Eilat, Palestina. Halevi menghukum para perwira atas kegagalan mereka mematuhi prosedur keselamatan di pangkalan tersebut. Akibatnya 2 perwira senior termasuk komandan pangkalan dihukum dengan penundaan promosi selama 2 tahun. Kepala staf juga memutuskan memecat beberapa perwira yang terlibat langsung dalam insiden tersebut. Adapun komandan pangkalan pelatihan berpangkat letnan kolonel juga menerima hukuman serupa. Media Israel melaporkan hasil investigasi mengungkapkan sejumlah pelanggaran serius terhadap prosedur keselamatan. Keputusan ini sebagai langkah tegas untuk meningkatkan kedisiplinan militer Israel. Jurnalis Israel sekaligus pakar kajian Palestina, yakni Avi Aitzokarov, mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, Kamis 7 Februari, rencana Trump hanya mimpi yang tak realistis. Selain itu, ide Donald Trump memunculkan fantasi bagi banyak warga Israel. Aitzokarov menyatakan rencana itu kemungkinan hanya aksi Trump untuk menunjukkan seberapa jauh ia bisa berpikir di luar kebiasaan. Menurut jurnalis tersebut, tak akan ada negara Arab yang bersedia bekerja sama mewujudkan keinginan Trump. Terlebih belakangan ini, negara Arab menolak keras rencana Trump. Meski demikian, pihaknya menyebut rencana Trump bisa dianggap logis atau realistis dari sudut pandang negara Barat. Terkini, Aitzokarov menyebut pernyataan Trump akan berhasil di negara seperti Kolombia dan Kanada. Namun menurutnya akan gagal apabila ditujukan ke para Islamis radikal. Aitzokarov juga mengatakan bahwa rencana relokasi itu justru membahayakan penyelesaian tahap pertama gencatan senjata. Citra intelijen Israel kembali tercoreng seusai gagal memastikan kematian komandan Hamas bernama Hitam al-Hawajri. Pasalnya, Israel telah mengumumkan mengeliminasi al-Hawajri dalam serangan udara pada 3 Desember 2023 silam. Namun, ia muncul bebas saat pembebasan tahanan Israel Kat Segal tanpa menyembunyikan wajahnya. Mengutip Tribun News, hal itu merupakan kali ketiga pemimpin Hamas muncul setelah dinyatakan tewas oleh intelijen Israel. Dilaporkan tentara Israel dan Shin Bet mengaku kesalahan intelijen terkait pengumuman tersebut. Kasus serupa juga terjadi pada Hussein Fayyad, pemimpin Hamas lainnya juga terlihat hidup di jalur Gaza Utara. Padahal Israel mengklaim telah membunuhnya dalam serangan udara pada Mei tahun lalu di Jabalia, Gaza Utara. Bahkan Fayyad memberikan pidato yang mengonfirmasi keberadaannya di pemakaman warga Gaza. Hal serupa juga melibatkan Mahmud Hamdan, pemimpin Hamas yang muncul seusai diklaim terbunuh oleh Israel. Sebagai informasi, Hamdan merupakan pengawal dari Yahya Sinwar, pemimpin senior Hamas yang dikenal tangguh di medan perang. Adapun kesalahan intelijen ini mempermalukan Israel dan membuat kredibilitas intelijen Israel semakin diragukan di mata dunia.
Pasukan Israel di dekat perbatasan Israel dan Gaza mengalami nasib apes. Dilaporkan 2 tentara IDF tewas setelah tertimpa kren atau derek yang dioperasikan tentara. Ambruknya kren itu juga mengakibatkan 8 tentara lainnya mengalami luka parah. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan insiden ini terjadi pada tengah malam, yakni Rabu 5 Februari 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan awal IDF, kren yang dioperasikan pasukannya mendadak ambruk ketika tertiup angin kencang. Hingga akhirnya kren menimpa tenda yang berisi para tentara Israel. Sebelum ambruk, kren disebut sempat menahan menara yang berisi alat pengintai dan antena yang biasanya digunakan IDF di Gaza selama perang untuk melakukan pengamatan bagi para tentara. Penyelidikan IDF mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kren akan jatuh sebelumnya. Namun angin kencang berhembus beberapa